Hai semuanya, selamat datang di channel Omah Misteri. Buat kalian yang baru datang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian bisa tetap terus update dan tahu informasi dan video misteri lainnya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan salah satu thread horor yang cukup terkenal di forum Kaskus pada tahun 2016-2017. Thread yang dituliskan oleh akun bernama Tias Krim itu menceritakan pengalaman-pengalaman horor di daerahnya yang berdekatan dengan rel kereta api yang sangat angker. Berikut ini merupakan salah satu penggalan ceritanya. Tias adalah nama panggilannya. Dia tinggal di salah satu kota di Jawa Tengah, di mana rumahnya hanya berjarak 100 meter dari rel kereta api yang sering kali memakan korban jiwa hampir setiap tahunnya. Banyak kecelakaan yang terjadi di sepanjang rel kereta api tersebut. Dari kecelakaan pada seorang wanita muda, supporter bola yang terjatuh dari kereta, pasangan muda-mudi yang tewas tertabrak, dan masih banyak kecelakaan lainnya. Sehingga warga menyebutnya sebagai rel kereta api angker. Kejadian ini terjadi 1 bulan setelah Tias pulang dari praktek kerja lapangan. Dia mengajak salah satu teman SMP-nya yang bernama Teddy untuk memancing yang merupakan hobi dari mereka berdua. Mereka memilih spot memancing di bawah rel kereta. Tidak ada perasaan takut pada saat itu, selain karena banyak orang yang memancing, spot yang mereka pilih pun dekat dengan jalan raya Pantura. Waktu yang dipilih adalah malam hari, karena memang mereka sering mendapatkan banyak strike pada malam hari. Tias dan Teddy kemudian berangkat dengan menggunakan sepeda karena jarak dari tempat memancing dan rumah mereka hanya 1 kilometer. Terlebih lagi membawa sepeda jauh lebih aman untuk ditinggal daripada menggunakan sepeda motor. Tias ingat hanya ada 3 pemancing pada saat itu. Dirinya sendiri, Teddy, dan 1 pemancing lain. Mereka mulai fokus memancing dengan berpindah-pindah tempat. Dari bawah rel, di atas jembatan, hingga di bawah jembatan kali. Tidak ada obrolan apapun antara ketiga pemancing itu. Tias bersama 1 pemancing lain berseberangan dengan tempat Teddy memancing. Hingga beberapa jam kemudian, Tias ditinggalkan pemancing di sebelahnya yang menyebabkan Tias hanya berdua saja dengan Teddy. Tidak beberapa lama setelah kepergian pemancing tadi, datanglah seorang laki-laki yang tidak membawa alat pancing seperti pemancing pada umumnya. Dia berwajah pucat, berpakaian lusuh, dan terus diam. Bahkan lelaki itu juga diam ketika Tias menawarinya makanan dan minuman. Akhirnya Tias kembali fokus pada kegiatannya sampai dia tidak sadar kapan lelaki di sebelahnya itu pergi. Di sela-sela kegiatannya memancing, Tias sempat melihat ke seberang ke arah Teddy, apakah temannya itu mendapatkan ikan atau tidak. Tidak lama kemudian, ada 1 laki-laki yang menghampiri Teddy. Pria yang berbeda dengan pria di sebelahnya beberapa menit yang lalu. Setelah hampir 4 jam memancing tanpa ada hasil, Tias menghampiri Teddy dan mengajaknya pulang. Tias menanyakan laki-laki yang mengobrol dengan Teddy ketika mereka memancing. Kurang lebih, obrolan mereka seperti ini. "Tumben ya Ted, gak ngangkat.
Iya nih, padahal tadi ada yang mancing dapet loh. Kayaknya tadi kamu asik banget ngobrol sama siapa, Ted? Ngaco, siapa juga yang ngobrol? Jawab Teddy yang benar-benar kaget waktu itu. Aku lihat sendiri kamu lagi ngobrol. Sumpah enggak ya, kamu yang tadi mancing gak ada yang nemenin. Aku sendirian aja dari tadi. Iya, tadi ada yang mancing emang di situ. Terus kita mancing bareng. Tapi nggak lama dia pergi kok. Tapi ada orang datang lagi, dia nggak mancing sih. Cuma lihat-lihat aja. Teddy memandangi Tias heran. Nggak ada, Yas. Aku cuma lihat orang mancing sebelum kamu. Setelah itu, nggak ada lagi orang yang datang. Sahut Teddy sambil berdiri buang air kecil di semak-semak sekitar rel kereta. Tidak lama setelah Teddy buang air kecil, mereka merasakan hawa hangat di antara keheningan dinginnya suasana malam itu. Setelah Teddy selesai buang air kecil dan mereka bersiap menuju tempat sepeda mereka diparkir, tepat di belakang mereka ada sesosok laki-laki setengah badan yang berlumuran darah. Sontak mereka menengok ke arah jalan pulang, tetapi di depan mereka, di kejauhan rel kereta, ada sosok penampakan laki-laki tanpa kepala. 3 meter di depan mereka dan berlari menghampiri mereka. Tias spontan berlari turun dari rel kereta ke jalan setapak, tetapi secara mendadak ada kepala yang menggelinding dan berhenti tepat di jalan setapak yang akan mereka lewati. Dengan posisi kepala yang berdiri tegak dan mata melotot marah serta berlumuran darah. Kemudian Tias berlari tanpa menengok ke belakang lagi. Setelah hampir 500 meter berlari, Tias kemudian menengok ke arah belakang untuk melihat apakah Teddy mengikutinya atau tidak. Tetapi dia tidak menemukan temannya itu dimanapun. Akhirnya, dengan dibantu beberapa warga, Tias kembali ke arah rel kereta api untuk mencari Teddy. Setelah berapa lama mereka belum menemukan Teddy, Tias mulai bisa berpikir dan memutuskan untuk menelpon Teddy. Dan kemudian terdengar HP Teddy berbunyi. Mereka saling berhadapan menatap wajah satu sama lain dengan kecemasan yang terpancar jelas dan mencari asal-muasal dering ponsel Teddy. Ternyata Teddy ditemukan pingsan di tempat di mana dia buang air kecil di sekitar rumputan yang tinggi. Ketika Teddy sadar, Tias mencoba menghubungi adiknya untuk bisa menjemput mereka di salah satu rumah warga. Tetapi nihil. Telepon Tias tidak diangkat karena memang waktu itu sudah menunjukkan tengah malam. Sehingga terpaksa mereka meminta bantuan warga untuk mengantar mereka. Kelegaan mereka tidak berlangsung lama, karena ternyata warga hanya mengantar mereka sampai di gang desa. Dan untuk sampai menuju jalan masih harus menempuh sekitar 300 meter. Sialnya, Tias menggunakan sepeda dan harus membonceng Teddy pada saat itu. Tias mulai mengayuh sepeda dan berdoa semoga mereka tidak bertemu dengan penampakan menyeramkan tadi. Tibalah mereka di daerah kebun kosong, yang berarti rel sudah dekat. Ted, kok diem? Tanya Tias karena melihat Teddy hanya diam saja. Ted, ngomong dong. Iya, ini udah sampai ya. Hal itu membuat Tias tahu bahwa Teddy sedari tadi memejamkan matanya. Ya udah sampai, jawab Tias kala itu menipu temannya.
Tias kemudian melihat sesosok anak kecil sekitar kelas 4 SD yang menangis di bawah lorong kereta api, kurang lebih 4 meter dari posisi Tias pada saat itu. Seketika Tias menjadi lemas dan tidak bertenaga untuk mengayuh sepedanya. Tias merasa malam itu sangat dingin, sunyi, bahkan tidak ada sinar rembulan karena tertutup awan. Hingga tiba-tiba Teddy turun dan berlari dengan kencang mendahului Tias yang sedang naik sepeda. Teddy berlari terbirit-birit dan terlihat sangat ketakutan. Hingga sampailah mereka di jalan raya dan Teddy tampak ngos-ngosan karena berlari. Sedangkan Tias masih diam dan bertanya-tanya dalam hati tentang mengapa Teddy tiba-tiba berlari. Apakah Teddy melihat penampakan anak kecil seperti yang dilihat Tias? Dengan suara yang masih tersendat-sendat, Teddy menjelaskan bahwa sesaat setelah Teddy membuka mata karena Tias mengatakan bahwa mereka sudah sampai, Teddy melihat pria setengah badan itu. Sedangkan Tias hanya melihat sosok anak kecil yang sedang menangis di bawah lorong kereta. Sesampainya di rumah, Teddy memutuskan untuk menginap di rumah Tias dan tertidur tanpa mencuci tangan dan kakinya. Menurut kepercayaan yang ada di kampung mereka, ketika mereka baru saja dari tempat yang angker, haruslah mencuci tangan dan kaki supaya makhluk halus tidak ada yang mengikuti mereka. Keesokan malamnya, Tias mendapatkan kabar bahwa Teddy kesurupan. Ibu Teddy mengatakan bahwa Teddy kesurupan seperti hendak keluar rumah, merangkak dengan wajah pucat dan menggumam tidak jelas. Sehingga mau tidak mau Tias menjelaskan kepada Ibu Teddy bahwa Teddy buang air kecil di tempat korban kecelakaan kereta api tergeletak. Ini merupakan informasi yang diberikan oleh Pak Roni, salah satu warga yang membantu mereka semalam. Kecelakaan yang sebenarnya baru diketahui Tias karena terjadi ketika Tias melakukan praktek lapangan dari kampusnya. Malam harinya, Tias kembali ditelepon Ibu Teddy yang mengatakan bahwa Teddy kembali kesurupan dan Ibu Teddy meminta Tias untuk datang ke rumah mereka. Setelah sampai di rumah Teddy, Tias melihat orang tua Teddy yang cemas, ditemani oleh salah satu orang pintar yang ada di kampungnya. Kemudian Tias diminta untuk menemani orang pintar tersebut ke tempat Teddy melihat penampakan. Tias sampai di daerah tempat mereka melihat penampakan sekitar pukul 10 malam. Tias benar-benar merinding dan berharap tidak bertemu lagi dengan penampakan mengerikan semalam. Suasana malam itu cukup hening, sepi dan gelap karena tidak adanya penerangan. Tias duduk di atas motor dengan sesekali menoleh ke kanan, kiri, depan, dan belakang sambil menunjukkan tempat di mana Teddy pingsan, sekaligus jasad pria kecelakaan kereta tergeletak kepada orang pintar yang bersamanya. Orang pintar itu berjalan ke arah yang ditunjuk Tias dan menaiki pondasi rel tanpa rasa takut. Tidak lama kemudian, orang pintar itu menuju ke arah Tias dan mengajaknya pulang. Setelah sampai di rumah Teddy, barulah orang pintar itu berkata, "Di situ banyak roh halusnya. Dia sudah saya taruh lagi di sana." Tias tercengang membayangkan dia tadi membonceng orang pintar sekaligus hantu yang merasuki Teddy. Ketika sampai di rumah, Tias lantas langsung menanyakan berita kecelakaan itu kepada adiknya. "Iya benar mas, pekerja kabel yang tewas. Dia ketabrak pas di tengah jembatan rel
terus keseret sampai 200 meter. Dia sebenarnya udah mau lari, tapi nggak bisa soalnya di tengah rel kan emang jalannya bolong-bolong, jadi keburu ditabrak. Terus korban yang satunya lagi kepalanya sampai putus. Penuturan yang memang sangat sesuai dengan penampakan-penampakan yang dilihat mereka pada saat memancing malam kemarin. Terkait penampakan anak kecil yang dilihat oleh Tias, banyak yang mengatakan bahwa ketika sosok anak kecil itu menampakkan diri, maka akan terjadi kecelakaan dan korban lagi. Dan benar saja, kecelakaan berikutnya terus terjadi. Sosok penampakan tetap terus menghantui warga yang rumahnya tidak jauh dari rel, termasuk Tias. Untuk cerita lebih lanjut, jangan lupa untuk komen video ini, cerita misteri apa lagi yang mau kalian dengar. Dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena jangan pernah mau merinding sendirian. Sampai jumpa.